Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heli. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun KTSP PAUD. Yang pertama yaitu halaman judul. Pada halaman judul tulislah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, tahun pelajarannya ditulis, kemudian nama lembaga ditulis, kemudian logo lembaga dan alamat lembaga. Setelah halaman judul baru ada kata pengantar. Setelah kata pengantar, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini nantinya ditandatangani oleh kepala sekolah dan perwakilan komite dan juga pengawas dari dinas. Setelah itu baru daftar isi. Bagian 1. Profil lembaga. Pada profil lembaga ada 4 poin yang harus diuraikan di sini. Yang pertama, secara singkat satuan lembaga PAUD. Ceritakanlah sejarah singkat pendirian lembaga PAUD mulai dari berdirinya, tahun berapa, siapa pendirinya, dan juga uraikan apa yang melatar belakangi pendirian lembaga PAUD tersebut. Bagian B yaitu struktur kepengurusan satuan lembaga PAUD. Buatlah struktur kepengurusan mulai dari ketua yayasannya siapa, kepala sekolah, tenaga administrasi beserta guru-gurunya. Di bawahnya uraikanlah tanggung jawab dari masing-masing bagian. Bagian C yaitu alamat dan peta lokasi satuan lembaga PAUD. Tulis lengkap alamat satuan lembaga PAUD beserta peta lokasinya. Bagian D, status satuan lembaga PAUD. Pada bagian ini tuliskanlah nomor izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga menuliskan nomor sertifikat akreditasinya. Setelah menguraikan bagian 1 yaitu profil lembaga, mari masuk ke bagian 2 dokumen 1. Pada dokumen 1, poin A, pendahuluan. 1. Latar belakang. Uraikanlah latar belakang penyusunan KTSP PAUD. Yang kedua, dasar operasional penyusunan KTSP PAUD. Tulislah nomor dan tahun dari Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum PAUD, beserta pedoman penyusunan KTSP dari Direktorat Pembinaan PAUD. 3. Yaitu tujuan penyusunan KTSP PAUD. Uraikanlah tujuan dari penyusunan KTSP PAUD. Bagian B yaitu visi, misi, dan tujuan satuan PAUD. Uraikanlah visi, misi, dan tujuan satuan PAUD. Bagian C yaitu karakteristik KTSP PAUD. Uraikanlah karakteristik yang ingin dikembangkan pada lembaga tersebut. Bagian D yaitu program pengembangan dan muatan pembelajaran. Langkah pertama, buatlah kolom yang berisi program pengembangan, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Pada kolom program pengembangan, tuliskan program pengembangan mulai dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Setelah itu, langkah kedua yaitu bacalah dengan baik kompetensi dasar yang ada pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD.
Mari kita baca kompetensi dasar 1.1. 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Dari kalimat KD tersebut sudah sangat jelas bahwa KD 1.1 masuk ke dalam program pengembangan nilai agama dan moral. Maka tuliskanlah KD tersebut pada kolom KD yang ingin dicapai berdampingan dengan kolom program pengembangan. Kita baca kompetensi dasar berikutnya. Saya ambil yang kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Dari kalimat KD tersebut sudah sangat jelas bahwa KD 3.3 dan 4.3 masuk ke dalam program pengembangan fisik motorik. Mari untuk selanjutnya, yaitu KD 3.6 dan 4.6. 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya. 4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya melalui berbagai hasil karya. Dari kalimat tersebut masuk ke dalam program pengembangan kognitif. Mari kita baca KD 3.10 dan 4.10. 3.10 memahami bahasa reseptif. 4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif. Dari kalimat KD tersebut masuk ke dalam program pengembangan bahasa. Berikutnya, mari kita baca KD 2.5, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Kalimat KD tersebut maka sudah jelas bahwa KD 2.5 masuk ke dalam program pengembangan sosial emosional. Mari kita baca KD 3.15 dan 4.15. 3.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. 4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Dari kalimat KD tersebut sudah sangat jelas bahwa KD 3.15 dan 4.15 masuk ke dalam program pengembangan seni. Nah, semua KD dari 1.1 sampai 4.15 petakan masuk ke dalam program pengembangan yang mana. Tadi saya mengambil hanya satu-satu saja masing-masing program pengembangan. Setelah kita petakan kompetensi dasar masuk ke dalam program pengembangan yang mana, maka buatlah materi pembelajaran dengan cara yaitu membaca kembali dengan baik kalimat dari kompetensi dasar. Mari kita bahas yang pertama tadi, yaitu program pengembangannya nilai agama dan moral. Kompetensi yang ingin dicapai yaitu tadi 1.1, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Dari kalimat 1.1, adapun materi pembelajarannya bisa melalui mengetahui sifat Tuhan sebagai pencipta, mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, membiasakan mengucap kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian program pengembangan fisik motorik, salah satu KD yang ingin dicapainya yaitu tadi 3.3 dan 4.3.
Adapun materi pembelajaran dengan kita membaca kembali kalimat KD-nya, maka materi pembelajarannya bisa mengenai nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, bagaimana cara merawatnya, kemudian bisa juga materi pembelajarannya yaitu berbagai gerakan untuk melatih motorik kasar dan motorik halus. Kemudian yang masuk ke dalam program pengembangan kognitif salah satunya yaitu KD 3.6 dan 4.6. Materi pembelajarannya bisa tentang bentuk 2 dimensi, bentuk 3 dimensi, kemudian bisa tentang tekstur, kasar, halus, keras, lunak, suara, cepat, lambat, tinggi, rendah, kemudian pengelompokan berdasarkan warna, bentuk, ukuran, kemudian bisa dimunculkan materi mengurutkan benda berdasarkan lema seriasi. Kemudian program pengembangan bahasa salah satu KD yang masuk ke dalam program pengembangan bahasa yaitu tadi 3.10 dan 4.10, memahami bahasa reseptif dan menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif. Di sini bisa dimunculkan materi pembelajarannya yaitu cara menjawab, kemudian bagaimana cara merespon, kemudian menceritakan kembali apa yang sudah didengarnya. Adapun KD yang masuk ke dalam program sosial emosional salah satunya tadi yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Adapun materi pembelajarannya bisa dengan memunculkan yaitu cara memberi salam pada guru atau teman, kemudian berani tampil di depan temannya, gurunya, orang tua maupun lingkungan sosial. Dan yang masuk program pengembangan seni yaitu 3.15 dan 4.15. Materi pembelajarannya bisa tentang membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni seperti menggambar, kemudian bagaimana tentang seni suara, karya tangan, dan juga bagaimana menampilkan hasil karya seni. Bagian E yaitu kalender pendidikan dan program tahunan. Kalender merupakan informasi bagi orang tua tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti peserta didik dalam kurun waktu setahun. Maka kalender pendidikan juga dapat dijadikan sebagai program tahunan. Menyusun kalender pendidikan tentunya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi setiap lembaga. Di dalam kalender pendidikan memuat kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum dan juga kegiatan khusus. Bagian F yaitu standar operasional prosedur atau SOP. SOP adalah suatu prosedur tertulis atau tata cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada suatu jenis kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. SOP ini dimaksudkan untuk pengembangan sikap yang diterapkan secara rutin dan dituangkan dalam jadwal kegiatan rutin harian. SOP menjadi sistem yang memberikan pedoman kerja, kapan, di mana, oleh siapa, dan jarak bagaimana pembelajaran dijalankan, terutama dalam mengatur program pembelajaran yang bersifat rutin. SOP ini merupakan panduan guru dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembentukan sikap. Contoh SOP bisa SOP penyambutan, kemudian SOP mencuci tangan, SOP ke toilet, dan lain-lain. Bagian G yaitu alokasi pembelajaran. Dalam alokasi pembelajaran, tuliskanlah durasi menit dalam seminggu. Kemudian, mulai pukul berapa pembelajaran dimulai sampai dengan selesai. Kemudian juga bisa mencantumkan jadwal kegiatan hariannya seperti apa, atau bisa dilampirkan dalam lampiran KTSP. Bagian G yaitu program khusus dan pendukung. Program khusus dan pendukung ini
bisa menjadi program unggulan satuan PAUD tersebut. Contohnya yaitu pengenalan alam sekitar, pengenalan seni daerah, pengembangan bakat dan minat anak. Itulah bagian 2, yaitu dokumen 1 KTSP. Bagian ketiga yaitu dokumen 2. Di dalam dokumen 2 terdapat program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH, dan penilaian perkembangan anak. Bagian keempat yaitu penutup dan bagian kelima yaitu lampiran-lampiran.